Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Kita kembali ngelanjutin cerita film The Mosquito Coast Season 1 episode kedua. Sekilas balik di episode sebelumnya. Setelah 9 tahun bersembunyi dan 6 kali berganti identitas, akhirnya Amerika menemukan keberadaan Ali dan keluarganya. Negara kemudian mengutus 2 orang agen NSA untuk memburu dan menangkap manusia yang paling pintar di Amerika itu. Yang belum nonton episode pertamanya setelah ngikutin video ini, silahkan kalian kepo-kepoin juga video dari episode sebelumnya. Seperti biasanya, sebelum videonya kita mulai, Mister Film wajib mengingatkan pada kalian semua, kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Mari kita mulai. Dina berusaha membawa ayahnya menyingkir dari kejaran polisi. Ali kemudian menyuruh Dina menepikan mobilnya, tepat di samping sebuah lubang selokan pembuangan tinja. Dia membuka lubang itu dan lalu menjatuhkan senternya. Mereka berdua akan mengalihkan perhatian polisi dengan berpura-pura masuk ke dalam selokan itu. Ali membawa putrinya kabur ke sebuah komplek pergudangan yang sudah terbengkalai. Terlihat di mana-mana para gelandangan yang tidak memiliki rumah. Semuanya berlindung dan tinggal di tempat kumuh itu. Ali kemudian mengajarkan kepada putrinya bagaimana cara membuka sebuah borgol hanya dengan menggunakan kaleng Coca-Cola bekas. Sementara di luar bangunan, terlihat para polisi terpancing untuk masuk ke dalam lubang selokan. Tidak butuh waktu lama hingga polisi menyadari kalau mereka sudah dikerjain. Si polisi pun langsung ngomel-ngomel. Badannya berlumuran dengan tai. Polisi pun langsung menyerbu komplek kumuh itu. Namun Ali dan putrinya berhasil keluar tepat waktu. Kedua orang agen yang bernama Jones dan Donnie menemukan sebuah petunjuk ketika menggeledah isi rumah Ali. Mereka menemukan lembaran foto di mana Dina terlihat sedang selfie dengan pacarnya. Kedua orang agen ini bekerja untuk NSA, sebuah badan keamanan nasional Amerika yang bertugas untuk mencegah bocornya informasi berharga milik negara ke negara-negara lain. Ketika mereka berdua sedang menginterogasi keluarga pacarnya Dina, tiba-tiba saja telepon rumahnya berbunyi. Hey Josh, it's Dina. When I can. Dina, please don't hang up. Dina menelepon pacarnya buat ngabarin kalau untuk sementara ini mereka berdua tidak bisa bertemu. Dia tidak pernah menyangka kalau keluarga pacarnya ini bakalan diinterogasi sama NSA. Jones berusaha membujuk Dina untuk menyerahkan ayahnya. Dina pun langsung bertanya tentang apa yang sudah diperbuat ayahnya. Namun Jones tidak mau memberitahunya. Dia malahan ngeles dan berusaha mencuci otaknya Dina. Dina pun tidak mau menjawabnya. Dia langsung menutup telepon itu. So where next? Kini yang mereka butuhkan adalah uang tunai. Ali dan Margot mendatangi kantor tempat di mana biasanya Ali kerja serabutan. Mereka akan mencuri uang bosnya. Margot mengosongkan isi brankas, sementara Ali mengakses dark web untuk meminta bantuan dari salah seorang temannya yang bernama Kalaka.
Untuk sesaat Margot sempat ragu dengan rencana Ali ini. Menurutnya ini adalah saatnya di mana mereka berdua harus jujur kepada kedua anaknya tentang apa yang sudah mereka perbuat. Why? What's up? We need to tell them. You think we're not good parents? Ellie. You think that would make them happier? It's about shit they know nothing about? Namun Ali berhasil meyakinkan kepada Margot kalau ini adalah yang terbaik untuk mereka semua. Ali kemudian meninggalkan sebuah kenang-kenangan untuk mantan bosnya yang pelit itu. Setelah itu, Ali pun pergi menemui salah seorang temannya yang merupakan imigran gelap dari kota Meksiko. Namanya adalah Hector. Hector lalu menyuruh Ali untuk bertemu dengan Juan, seorang koyote yang pekerjaannya nyelundupin orang-orang keluar masuk perbatasan Amerika. Ali pun dilaporin sama bosnya ke polisi. Lalu jadi bingung. Bosnya itu malahan diinterogasi sama polisi. Kantornya ditutup untuk membantu proses penyelidikan. Semua karyawan di pabriknya itu juga menjadi tidak bisa bekerja karena ikut-ikutan kena interogasi. Hector yang kesorot sama kamera CCTV hari-harinya deket sama Ali. Kemudian dipanggil sama Agent Jones. Kedua orang agen NSA ini mengancam akan mendeportasi Hector balik ke Meksiko apabila tidak mau membantu proses penyelidikan. Hector pun menjadi tidak bisa berkutik. Dengan sangat terpaksa, dia kemudian memberitahukan kepada kedua orang agen ini di mana keberadaan Ali. Hector memiliki keluarga yang harus dia beri makan. I sent him to a guy I know in Arizona. So what's this coyote's name? Bermodalkan sebuah alamat yang Hector berikan kepadanya, Ali pun akhirnya sampai di sebuah tempat penampungan mobil rongsokan. Di sana dia menemukan Juan dan Cui. Ali langsung berterus terang kepada Juan kalau Hector yang mengirimnya. Dia memohon kepada Juan supaya mau menyelundupkan dirinya dan keluarganya keluar dari Amerika menuju ke Meksiko. Namun, tak disangka-sangka ternyata Juan tidak mau menolongnya. Ali bahkan dicuekin sama Juan. Ali pun terus memohon, namun sepertinya Juan sama sekali tidak tergerak hatinya. Hingga tiba-tiba saja Ali berkata kepada Juan kalau dia bisa melepaskan alat pelacak yang menempel di pergelangan kakinya si Juan. Pertama-tama mereka harus membangun sebuah sangkar Faraday. Ali menyuruh Charlie melapisi sebuah mobil dengan lembaran aluminium foil. Di dalam mobil itu, sinyal elektronik akan terhambat selama beberapa saat, memberikan mereka waktu yang cukup untuk melepaskan alat pelacak itu. Pada awalnya, Juan tampak ragu. Dia ngeri-ngeri tapi mau. Juan sama sekali tidak mengerti apa yang Ali perbuat. Namun dia merasa sangat takjub. Karena dalam hitungan detik, alat pelacak itu sudah terlepas dari pergelangan kakinya. Ali kemudian memindahkan kartu SIM alat pelacak itu ke dalam sebuah handphone yang sudah dimodifikasi. It's actually pretty cool. Sebagai tanda terima kasihnya kepada Ali, Juan pun akhirnya bersedia untuk membantu membawa Ali dan keluarganya keluar dari Amerika. Sementara itu, di saat yang bersamaan, tidak lama setelah mereka cabut dari tempat rongsokan, area itu langsung diserbu sama polisi.
mereka tidak bisa menemukan apapun selain sebuah sangkar Faraday dan alat pelacak yang kini berubah menjadi handphone. Sheriff menjelaskan kepada Agent Jones dan Donnie bahwa sangat mustahil untuk menemukan para buronan ini apabila mereka sudah masuk ke dalam area gurun. Mereka tidak memiliki anggota personil yang cukup. Donnie kemudian memaksa Sheriff untuk menggunakan jasa militan. Para milisi ini adalah tentara bayaran yang berpatroli menyebar di seluruh area perbatasan. Farmer? Could be. I hope. Masalah pun mulai berdatangan. Tiba-tiba saja mobil mereka dihadang sama militan. Juan langsung memundurkan mobilnya, namun ban mobilnya ngejam dan amblas ke dalam pasir. Inilah pertimbangan besar yang menjadi ketakutan Juan dan Cui. Mereka berdua langsung bersiap-siap untuk melakukan kontak senjata. Namun Ali segera mencegahnya. Dia keluar dari mobil dan lalu mencoba untuk membodohi para militan dengan bermodalkan otaknya yang cerdik. Parece perico, eh. You guys cops? Just being friendly. What are you folks doing way out here? Birding. Ali bilangin ke militan kalau mereka sekeluarga adalah para pengamat burung. Taman Suaka Marga Satwa mengutus mereka ke gurun ini untuk mengamati burung nasar. Beberapa hari yang lalu ada seekor anak burung nasar yang kabur dari Taman Suaka dan mereka sekeluarga ada di sini mencoba untuk menemukannya. Ex-wife in the back seat, 2 kids. Tampaknya bualan Ali ini pun langsung dimakan mentah-mentah sama para militan. Mereka lalu memperingatkan kepada Ali supaya berhati-hati melintasi gurun. Ada beberapa lokasi yang mereka minta supaya Ali jangan melaluinya, karena sangat berbahaya dan merupakan jalur penyelundupan kartel narkoba. Yeah, you too. Don't forget to hydrate. Ketika para militan itu kembali ke dalam mobilnya, tiba-tiba saja radio mobil memberitahukan kalau ada 4 orang buronan yang mencoba untuk melintasi perbatasan bersama dengan 2 orang penyelundup. On your knees, hands in the air. In the air. On your knees now. Hands in the air. Kontak senjata pun tidak dapat terhindarkan. Dalam sekejap, mobil yang mereka tumpangi langsung dihujani peluru. Juan dan Cui memutuskan untuk melawan karena mereka tahu militan tidak mungkin membiarkan mereka hidup. Cui menghabisi semua militan itu. Ali dan keluarganya selamat. Namun, Juan tidak sempat keluar dari mobil. Badannya penuh dengan lubang peluru. Dia tewas dalam seketika. Sebuah peluru menembus lubang matanya. Cui pun langsung berlari menghampiri Juan. Sahabat baiknya itu tidak bernyawa lagi. Namun, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berduka. Dari kejauhan, terlihat para militan menyerbu datang ke tempat mereka karena mereka mendengar letupan bunyi kontak senjata api. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.